Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Nurjana, kelas PKI 1D dengan nomor induk mahasiswa 12240101161. Perkenalkan, saya Cindy Aulia Rahmani dengan NIM 1224010. Perkenalkan, nama saya Syifa Marnianti dengan nomor induk mahasiswa 122401015. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian ingkar sunnah. Ingkar sunnah sebagai paham atau kelompok yang menolak sunnah atau hadis dari Rasulullah sebagai hujah dan sumber kedua ajaran Islam yang wajib ditaati dan diamalkan. Imam Syafi'i menyatakan bahwa kelompok ini muncul di penghujung abad kedua atau awal abad Hijriyah. Nah, penyebab ingkar sunnah adalah sejarah perkembangan hadis telah mencatat adanya pembahasan mengenai ingkar sunnah. Salah satu penyebab adanya gerakan ini dengan terjadinya perbedaan politik di kalangan kaum muslimin yang menyebabkan mereka terpecah menjadi beberapa golongan atau sekte-sekte. Video kali ini yaitu ada dua. Yang pertama sejarah kemunculan ingkar sunnah dan yang kedua yaitu kelompok klasik yang berada pada zaman Imam Syafi'i. Nah, yang pertama yaitu sejarah ingkar sunnah. Kemunculan kelompok ingkar sunnah ini menurut pandangan historisnya tidak dapat diketahui secara pasti kapan munculnya, baik itu dalam bentuk organisasi yang bergerak dalam gerakan bawah tanah ataupun kelompok yang sudah terorganisir dan dikenali identitasnya. Namun menurut Imam Syafi'i, kemunculan kelompok ingkar sunnah ini berada pada abad ke-2 Hijriah, yaitu atau juga dikatakan pada awal abad ke-3 Hijriah. Nah, Imam Syafi'i mengklasifikasikan ada 3 kelompok ingkar sunnah. Yang pertama yaitu kelompok yang menolak secara total atau keseluruhan terhadap sunnah. Yang kedua yaitu menolak sebagian sunnah, dan yang ketiga menolak sunnah yang tidak mutawatir. Nah, menurut Mustafa Azami, setelah adanya kelompok ingkar sunnah ini diketahui pada abad ke-2 Hijriah dan juga awal ke-3 Hijriah. Sejak saat itu tidak diketahui lagi jejaknya dan dapat dikatakan pula kelompok ini tidak terdeteksi apakah masih ada ataupun tidak ada. Nah, oleh karena itu para muhadisin mengelompokkan ada 2 kelompok ingkar sunnah. Yang pertama kelompok ingkar sunnah modern, yang pertama klasik, dan yang kedua juga modern. Nah, yang pertama yaitu kelompok ingkar sunnah klasik. Kelompok ingkar sunnah klasik ini dikatakan adalah kelompok yang hidup di zaman Imam Syafi'i, di mana kita tahu bahwa pada masa Rasulullah SAW tidak dapat ataupun tidak ada begitu kelompok yang mengingkari terhadap sunnah ini. Namun ketika di zaman sahabat ada salah satu riwayat yang mengatakan bahwa ada salah seorang yang datang kepada Imran binti Husain di mana beliau sedang mengajarkan sunnah ataupun hadis. Nah, seseorang itu mengatakan kepada Imran bin Husain bahwa saya ingin diajari Al-Quran saja, tidak ingin diajari sunnah. Namun setelah itu Imran bin Husain menjawab, baik, saya akan mengajarkan kepada kamu sekalian tentang Quran, tapi apakah kamu tahu bagaimana tata cara zakat, sholat, dan yang lainnya? Sedangkan Rasulullah pun sudah memaparkan secara jelas itu di dalam sunnah. Nah, sejak saat itu seseorang itu merasa tertampar, dan setelah itu dia tersadar bahwa dia itu salah. Semenjak itu seseorang itu mendalami lagi sunnah-sunnah sehingga beliau memahami terhadap fikih dan sampai beliau menjadi ahli fikih. Nah, dengan adanya riwayat tersebut membuktikan bahwa pada zaman itu tidak dapat diketahui gitu, atau tidak ada golongan ataupun sekelompok yang
memiliki pemahaman untuk ingkar kepada sunnah, tetapi masih dalam bentuk perorangan pemahamannya itu, namun tidak menutup kemungkinan pemahaman itu akan tersebar luas begitu menjadi sebuah kelompok yang terorganisir. Nah, maka dapat diklasifikasikan bahwa tadi ada 3 kelompok, yaitu yang menolak sunnah secara total, menolak sunnah secara sebagian, dan yang menolak sunnah pada yang tidak mutawatir. Nah, kemudian Imam Syafi'i disebutkan juga bahwa beliau adalah orang yang pertama kali mengingkari ataupun memberantas kelompok-kelompok ingkar as-sunnah ini, dan dapat diketahui juga bahwa kemunculannya pada abad ke-2 Hijriah atau awal abad ke-3 Hijriah. Namun setelah itu tidak ada lagi kelompok ingkar as-sunnah, dan barulah pada abad ke-14 mulai ada lagi kelompok-kelompok ingkar as-sunnah yang kemudian dikatakan sebagai kelompok ingkar as-sunnah modern yang akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Dan saya akan membahas tentang perkembangan ingkar sunnah yang terjadi pada era modern. Di era modern, ingkar sunnah terjadi setelah eranya klasik, yang tepatnya terjadi pada abad ke-14 Hijriah. Lebih tepatnya setelah runtuhnya negara-negara Islam di tangan barat. Nah, kemudian muncullah gerakan paham ingkar sunnah secara mutlak yang dipelopori oleh seorang Yahudi tua yang bernama Ignaz Bolzihar. Dia mengingkari sunnah melalui karangannya yang berjudul Mohammedanische Studien yang terbit pada tahun 1890 Masehi di Jerman. Dia merupakan orang yang paling berperan dalam merubah pola studi Islam dengan perubahan yang sangat radikal dan substansial. Kemudian terjadilah gerakan-gerakan ingkar sunnah di dunia. Ada di negara Arab dan Mesir. Gerakan ini dengan cepat merambah ke wilayah Mesir pada masa pemerintahan Muhammad Abduh dan sesudahnya. Di antara tokohnya adalah Ali Abdul Razik, Muhammad Ammaroh, dan lain-lain. Kemudian ada gerakan ingkar sunnah yang terjadi di wilayah India. Ini disebabkan pengaruh minoritas dari kaum Kristen pada masa penjajahan Inggris itu sangat kuat. Di antara budak penjajah adalah Mirza Ghulam Ahmad yang beliau itu mengaku menjadi nabi, dan dengan demikian sudah mengingkari sunnah-sunnah nabi. Kemudian setelah itu ada gerakan ingkar sunnah di Amerika dan Eropa. Gerakan ini dipimpin oleh Insinyur Rashid Khalifah. Beliau kelahiran Mesir, berwarga negara Amerika. Ia menyatakan bahwa hadis-hadis itu adalah buatan iblis. Nah, selain negara-negara tersebut, gerakan ingkar sunnah ini semakin merajalela, termasuk di Indonesia, yang muncul sudah sejak lama pula, yakni kira-kira sejak tahun 1980-an. Salah satu tokoh paham ingkar sunnah yang terkenal di Indonesia adalah Insinyur M. Irsam Sutarso. Salah satu pendapatnya, ia menyatakan bahwa Rasul atau Nabi tidak berhak atau tidak punya hak dalam memerintah masalah agama, dan hal ini ia menitik beratkan pada Quran Surat Al-Imran ayat 128. Namun demikian, paham ingkar sunnah ini merupakan aliran yang sesat dan sudah selayaknya untuk tidak diikuti oleh umat-umat Islam, karena Al-Quran baik Al-Hadis pun merupakan pedoman hidup umat Islam di seluruh dunia.